Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom warga kerajaan surga yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita, kita buka hati kita untuk menerima sesuatu yang ilahi dari Dia. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mau ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami memulai ibadah, kami minta Roh Kudus hadir memenuhi ruangan ini, memenuhi ruangan hati kami. Berikan kepada setiap kami Tuhan roh puji-pujian itu Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan dari tempat ini Tuhan mempersembahkan puji-pujian dan berkat pada setiap puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Tuhan yang sebentar melayani Engkau, yang Maha Kuasa itu terus bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Jamah setiap tanah hati kami, semua kami yang ada di tempat ini tanpa terkecuali. Upah setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga ketika puji-pujian dinaikkan di hadapan bahkan setiap firman Tuhan yang kami terima, semuanya itu berbuah rupanya harum di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan jam-jam ini di dalam tangan kuasa-Mu. Kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan tidak ada apa-apanya, kami memerlukan Tuhan hikmat-Mu Tuhan, Kau impartasikan pagi hari ini. Kau setiap kami sembunyikan, setiap kami pelayan-pelayan-Mu di balik salib-Mu, sehingga dari atas mimbar ini kuasa Tuhan yang nampak. Terima kasih Bapa, pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberikan yang terbaik dan yang siap diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin.
berjanji Tuhan itu kepada setiap kita yang percaya berada kepadanya. Tuhan menyediakan berkat, bukan untuk engkau dan saya nikmati sendiri, tetapi berkat yang Dia sediakan buat setiap kita akan kita turunkan sampai kepada anak cucu kita. Yang percaya katakan amin. Bersambut bergoyang buat siapa?
sudah bereskan. Amin. Haleluya. Amin. Masih kuat untuk berdiri. Amin. Goncangkan surga Amin. dengan goyangan kita pagi hari ini. Haleluya. Karena engkau dan saya punya satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan apapun keadaan kita. Dia siap menemani. Bahkan bukan cuma menemani, tetapi menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Silakan musik.
Setelah itu 2, 3. Saya beri kesempatan untuk yang mau bersaksi, mari silakan. Saya buka ruangan untuk bersaksi. Mari Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, jangan cuma melenderai, jangan melenderai. Mari pertolongan Tuhan sekecil apapun kita saksikan supaya setiap teman-teman kita yang mendengar boleh dikuatkan. Mari silakan. Tidak ada? Tidak ada. Mari kita persiapkan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Di saat engkau dan saya tidak berdaya, kuasa Tuhan yang sempurna dinyatakan mustahil. Kasih Tuhan untuk menguatkan. Di
heran bagi setiap kami. Engkau ajaib bagi setiap kami yang berharap dan berserah kepada Engkau. Kalau kami boleh ada sebagaimana yang ada, kalau hari ini kami boleh berdiri di hadapan altar Tuhan, itu semua karena kebaikan. Ini tanggal 8 Desember, kami akan lihat perbuatan ajaib dari Tuhan. Telinga akan mendengar, mata akan melihat bahwa perbuatan Tuhan itu iya dan pasti. Apa yang tidak kami dengar, apa yang tidak kami katakan, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Urapi hamba-Mu, urapi pendengaran kami, kuduskan kami Tuhan, berbicara Engkau, kami siap mendengar. Sembunyikan di belakang kuasa salib-Mu hamba-Mu yang Engkau sudah utus di tempat ini, di tengah-tengah kesibukan pekerjaan dan pelayanan, boleh meresponi panggilan Tuhan melayani Engkau. Olehnya segala pujian bagi Engkau. Kami akan duduk Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kami akan duduk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib pagi hari ini yang akan kerjakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, berkata amin. Puji Tuhan, silakan ibu bapak ibu saudara. Waktu selanjutnya serahkan kepada Pak Kristian dan pelayanan kita dalam pelayanan kita. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya mau tanya sebelum saya memulai khotbah ini ya, seri firman Tuhan. Oleh karena apa Bapak Ibu kita berkumpul di tempat ini? Tahu oleh karena apa? Oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, mari kita nyanyikan bareng-bareng. Mari kita berdiri lagi nyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji Tuhan terjadi bagi kita, jadi bagiku.
Tuhan ini. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau berikan, kebaikan, kemurahan, perlindungan, keselamatan, kasih setia yang diberikan kepada kami semua termasuk aku Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kesegaran, kebugaran, kebahagiaan, sukacita yang sudah kami terima Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami berkumpul bersama di gereja Rehoboth Manyaran untuk sharing firman-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu ini Tuhan sudah berkenan di hadapan-Mu. Apa yang Tuhan bukan karena kehebatan, karena Engkau Tuhan, karena belas kasihan kemurahan ini Tuhan. Berkati Tuhan acara dari awal sampai akhir. Berikan kami semua tanah yang subur Tuhan, sehingga firman yang akan diberikan akan bertumbuh berkembang, memberi berkat bagi yang mendengarkan, berkat juga bagi orang lain. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara pagi ini Tuhan, pelayan kami Rehoboth Manyaran dan tangan kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan semua doa, permohonan, ucapan syukur, terima kasih kepada Raja kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang tunggal dan hidupnya Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk. Nah, saya kenalkan dulu ya Bapak Ibu, saya Christian Nugroho. Saya bukan pendeta Bapak Ibu. Sebenarnya saya belum temennya di Ormas Kristen ya dengan Pak Pendeta Harim Gembala Bapak Ibu. Saya main dengan beliau. Saya sebenarnya pembicara tapi di bisnis saya, bukan di. Karena saya sering bicara di gereja-gereja untuk pelayanan Tuhan. Dan saya juga bersyukur terima kasih tentunya ya kepada Tuhan Yesus yang beri kesempatan untuk bersharing firman di sini. Juga kepada Bapak Gembala, Pak Pendeta Harim, terima kasih kepada Ibu dan keluarga, semua pelayan Tuhan dan juga semua jemaat yang ada di sini. Ucapkan terima kasih. Nah, saya jemaat di satu gereja, Bapak Ibu tahu ya, jika Injil Kerajaan di Stadium Marina itu pendetanya almarhum itu Satu Purnomo, dia wafat sekarang ganti Ibu Astari Agung Purnomo Putina. Dan saya belajar banyak dari kedua gembala kami tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya akan sharing aja untuk pagi hari ini tentang saya dalam kehidupan dan juga seperti judulnya ya, kita punya kendala, Tuhan punya kendali. Amin. Siapa yang yakin Tuhan punya kendali? Amin ya. Nah, saya akan cerita dari pengalaman saya adalah saya seorang disabilitas Bapak Ibu. Saya cerita tentang kendala yang saya alami. Saya kena polio sejak usia 4 tahun. Saya kena polio sejak usia 4 tahun dan bersyukur punya orang tua itu nggak mau punya anak cacat. Papa saya setiap hari bilang seperti ini. Papa saya orang Solo, mama saya orang Manado, dia selalu mengatakan seperti ini. Kakimu cacat, sakit. Terus dia mengatakan, dia pegang kepala saya, pikiranmu nggak cacat. Kamu harus selalu semangat. Itu yang saya ingat sejak saya umur 5 tahun, saya mulai mengingat sesuatu kan. Umur 5 tahun, saya ingat terus sampai umur 8 tahun, papa saya meninggal dunia. Bapak saya itu seorang pekerja keras sebenarnya, dia meninggal usia 37 tahun. Pagi kerja di Departemen Sosial, kalau sore dosen Trisakti, malam pun dia mengelola pak teman-temannya di bidang keuangan. Jadi mungkin capek dan dia merokoknya jangan merokok banget. Soal itu dua bungkus. Nah, janganlah orang Kristen itu merokok. Yaitu dia umur 30 tahun dari Pantai Tuhan, saya pindah ke Solo, ikut yang saya di Solo sampai SMP, SMA, dan akhirnya saya sudah kuliah di Semarang, mungkin sampai sekarang. Selesai saya tinggal di sini. Ini fotonya waktu saya masih kecil, folio. Nah kemarin ini waktu kami di Wisma Bosban ada acara, saya pakai sepatu besi seperti ini. Dia kayak robot ya, dia kayak robot kemudian. Itu yang dari saya alami. Saya merasakan dibully, saya sering diejek orang sejak kecil, tapi saya bersyukur. Saya keluarga mama itu keluarga Nadu. Nadu kalau nggak jadi pendeta memang. Mama saya tuh sering ngajari saya, adanya mama saya, kakaknya mama saya tuh jago-jago. Jadi kalau kamu diejek, pincang-pincang, habis itu menangkal belakangan. Bahkan saya lakukan sampai saya terus SMP, SMA saya sampai 5 tahun, masih nekuni ya. Sampai pindah ke SMA karena saya sering berantem, maaf kalau orang Nadu, kalau orang minum ya, kalau orang Nadu itu yang kami lakukan. Saya nggak kenal Tuhan, saya nggak gereja selain Natal waktu itu. Saya bersyukur doa orang tua. Di Bapak Ibu doakan anak-anak Bapak Ibu semua. Karena apa saya merasa doa mama saya, doa eyang saya, opa saya, mama saya membuat saya kembali mengenal Tuhan waktu itu. Nah, ini kendala yang saya alami itu karena Tuhan. Nah, saya punya pasangan juga, saya punya pasangan saya dengan istri saya ini juga punya kendala. Kenapa? Saya selama 7 tahun pacaran backstreet. Enggak dia. Kalau Anda bayangkan Anda punya anak perempuan diselingi sama orang cowok, rambutnya saya gondrong, urus, terus bergaya pakai gelang-gelang dan sebagainya. Saya nakal banget dulu. Mau nggak Anda punya seperti apa lagi? Maaf, jalannya pincang, disabilitas. Mesti orang tua nggak boleh kamu selama 7 tahun backstreet. Saya bersyukur pasangan saya mungkin sayang sama saya.
saya. Ini kan berlanjut menikah dan Agustus kemarin yang merayakan 25 tahun pernikahan. Puji Tuhan kami. Nah, Tuhan selalu menjaga hubungan kami. Kemudian kami di gereja juga ikut STIM mengenai covenant, ya tim covenant untuk hubungan suami istri. Saya bersyukur juga istri saya juga melayani juga sebagai wilayah di daerah Semarang Timur, dan saya juga puji Tuhan diberi kesempatan melihat di gereja saya untuk DK, BPP, koordinator ibadah. Dan saya juga pernah berpikir untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan berikan semua itu karena kemurahan Tuhan. Nah, itu kendala yang kami alami Bapak Ibu. Dan sampai saat ini maaf, kami udah 20 tahun pernikahan kan belum punya anak. Banyak orang waduh maaf ya, kamu lagi cemas. Ini sebagainya. Kami udah mencoba berbagai hal, tapi hanya saya percaya Tuhan belum berkenan juga. Lagi pula orang menikah bukan karena anak, karena dua orang berbeda disatukan oleh karena cinta. Itu saya rasakan. Kami merasa seperti itu. Nah, saya mau sharingkan kendala Bapak Ibu. Kendala adalah hambatan yang muncul dalam perjalanan hidup kita. Mereka bisa berupa masalah finansial, kesehatan, hubungan. Penting diingat bahwa setiap kendala membawa pelajaran dan kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Dengan iman, kita dapat melihat kendala sebagai tantangan yang bisa diatasi. Apalagi sebagai orang Kristen, kita pasti bisa mengatasi kendala. Karena Tuhan Yesus yang pegang kendali. Next. Nah, percaya Bapak Ibu, jika koneksi itu Tuhan, maka jangan kaget kalau apa yang kamu perbuat itu berhasil. Ini ada ayat Yosua 1:8, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, saya mau kesaksian juga. Saya bekerja itu orang lain 8 tahun waktu itu. Puji Tuhan, saya mencoba suatu bisnis. Akhirnya kami bisa nggak kerja lagi. Saya hanya menjalankan bisnis saya, dan bisnis saya menghasilkan penghasilan berlipat dari penghasilan waktu masih di pegawai dengan penghasilan UMR waktu di pegawai. Saya mungkin merasa sombong. Wah, udah bisa jalan ke luar negeri, saya udah beda kehidupannya, penghasilan berlipat-lipat dari UMR. Saya berubah dari sombong, akhirnya terkena utang. Saya punya 15 kartu kredit. 3 KT ada berbagai macam hutang yang membuat rumah kami itu rajin datangi debt collector. Sehari bisa 10 sampai 15 sampai bisa diabsen gitu ya. Jadi kami nggak kuat, kami dan sebagainya. Nah, saya konsultasi satu pendeta. Saya waktu datang ke gereja CKI saya 2005 datang ke sana. Pendeta saya pikir katanya ada isu, kalau datang ke CKI kasih uang, wah, saya pikir rumahnya 50 juta lah, utang saya 400 juta. Datanglah ke CKI, mungkin dapat duit nih. Ketemu pendeta, Tuhan. Ketemu Pak ini, akhirnya saya seperti hamba Tuhan, ingat, ada Pak Kris, sudah kamu perkatakan firman, kau beri kaset saya, Pak Ping waktu itu, ya, perkatakan firman. Nah Allah memenuhi segala keperluan dan Tuhan kami sebetulnya. Kami hutang 2005, kami lakukan terus, kami nggak pernah lepas dari perpuluhan atau disuruh perpuluhan oleh hamba Tuhan itu, saya perkatakan firman terus. Akhirnya 2012 kami bisa lepas dari hutang. Dan luar biasa, waktu kami belum punya rumah. Tapi 2012 waktu bisnis kami meledak, saya akan bisa lunas semua hutang, kami bisa dapat rumah juga dari Tuhan. Ini belajar perkatakan firman. Ada masalah apa-apa seperti katakan di Yosua ini, perkatakan dan renungkan setiap waktu. Next. Nah, kemudian di bisnis saya membicara Bapak Ibu, saya membicara di Semarang, di Surabaya, di Jakarta, di Bali, kalau baru jadi Bali setelah Covid ya, di Samarinda, di Palangkaraya, saya bicara tentang bisnis, tentang kesaksian. Bagaimana saya bisa berhasil usaha saya dengan kondisi seorang disabilitas yang saya ceritakan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu dulu kendala bagi saya. Kalau orang bilang cacat kan kendala disabilitas, ya, bagi orang rendahkan orang cacat. Tapi saya percaya, kalau Tuhan kendali, kecacatan itu masih berkah. Saya dipanggil bicara kenapa? Karena saya cacat. Karena saya cacat kok bisa berhasil dari suatu bisnis. Itu yang membuat saya sering dipanggil bicara. Seperti itu. Biarkan beberapa ini adalah salah satu sebagian yang pernah saya slide-nya. Nah, kita lihat video yang satu ini Bapak Ibu ya. Ini ada kita belajar tentang firman Tuhan. Belah Daniel nggak pernah tahu kalau dia akan dilepaskan dari gua singa dengan ini. Daud nggak pernah tahu kalau dia akan mengalahkan Goliat hanya dengan batu. Sadrak, Meshach, Abednego nggak pernah tahu kalau mereka akan keluar dari perapian tanpa terbakar sedikit pun. Begitu juga dengan kehidupanmu. Mungkin kamu merasa apa yang kamu alami itu sangat berat dan mustahil untuk bisa dilewati. Tapi lupakah kamu kalau kamu punya Tuhan? Banyak hal yang mustahil buat kamu. Tapi ingat, untuk Tuhan gak ada yang mustahil. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu tepat. Jadi terus berpengharapan dan bersandar sama Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu, tadi kita belajar dari para hamba Tuhan ini. Kita akan sharing bersama, bisa ceritakan bagaimana mulai dari
pertama adalah dari next. Nah, ini dari Musa ya. Musa mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mungkin saya bacakan, Bapak Ibu bisa juga buka, mungkin ke bawah kita di Keluaran 14 ya. Tapi saya nggak akan baca semua, saya singkat aja sedikit. Bapak Ibu mungkin masih ingat waktu itu umat Israel dan di Mesir ya kan, Yusuf sudah meninggal, hanya mereka diperbudak oleh Israel selama waktu itu, dan akhirnya datang penolong namanya Musa. Dan Musa memberikan 10 tulah hukum ya, kepada orang Mesir. Dan orang Mesir menyerah yang melepaskan orang Israel untuk bisa kembali ke tanah perjanjiannya. Nah, itu usahanya dalam perjalanan mereka akhirnya berhenti di dekat laut Tiberia. Dan orang Mesir sadar, saya singkat aja ya, ternyata kita perlu mereka jadi budak kita, kejar lagi. Wah, akhirnya raja dan semua pasukannya mengejar sampai laut Tiberia. Ini kan saya bacakan sedikit. Di Keluaran 14 dikatakan, saya mulai dari ayat 12 ya. Orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Mereka merasa menyesal ya Bapak Ibu. Tadi ajak Musa. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah, ayat 14 ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saat itu umat Israel sedang ada kendala karena dikejar. Mereka takut, depannya laut, di belakang pasukan. Pasti mereka itu mati nih, udah meninggal, udah mati, nggak bisa kita untuk menyelamatkan diri kembali ke Mesir jadi budak. Mereka berpikir seperti itu. Tapi Musa adalah pemimpin dari Tuhan. Dan yang mengatakan Tuhan bisa melepaskan kita dari kendala. Dan saya katakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Saya belajar di sini, Bapak Ibu, kita diam saja dalam arti kita sudah lakukan kerja kita, lakukan doa, memuji Tuhan sebagainya, biarkan Tuhan yang berperang. Dan itu yang terbukti di hamba Tuhan Musa ini, bisa membantu rakyat Israel keluar dari Mesir, nembus laut Tiberia. Dan terbukti bahwa akhirnya orang Mesir tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Setelah laut membelah, ternyata pasukan Mesir mengejar, tapi orang Israel sudah diseberang. Dan terbukti apa dikatakan Musa, mereka terkubur di laut Tiberia. Dan akhirnya mereka tidak akan lihat selama-lamanya. Apa yang dikatakan Musa terjadi. Itu yang dari hamba Tuhan Musa. Next. Nah, ini tentang Daniel. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar kisah Daniel. Jadi ceritanya waktu itu Israel diserang oleh Raja Nebukadnezar, tapi zaman-zaman dulu raja-rajanya itu pintar-pintar. Jadi kalau suatu negara diserang, kalau baca sejarah, yang orang pintar-pintar kayak bunuh, tapi diambil sebagai pembantunya. Salah satunya Daniel ini. Daniel termasuk orang pintar di Israel, diambil sebagai pembantu Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu senang banget lalu sebagai Daniel, tapi banyak orang yang iri kepada Daniel. Daniel mereka membuat suatu ketentuan di mana mereka harus menyembah Nebukadnezar. Dan Daniel tidak mau melakukan itu. Dan itu dilaporkan oleh orang yang iri kepada Daniel kepada raja. Dan karena hukumnya ya mereka harus dimasukkan. Dan mengubah raja dimasukkan kandang singa. Nah, nanti kita sama belajar ini kita akan di firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Daniel 6 ya. Ini saya ambil sekilas saja ya. Mulai dari ayat 17. Setelah kejadian ketahuan Daniel tidak melakukan penyembahan kepada raja, hanya dipastikan hukumannya dia masuk ke kandang singa. Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. 18. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya. Jadi kalau zaman dulu cincin meterai itu adalah hukum dari raja. Jadi kalau dia kasih cincin meterai, nggak boleh orang menyentuh, jadi nggak boleh orang membuka di situ. Dan dengan cincin meterai para besarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa, dia tetap dihukum. 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Kenapa raja berpuasa? Karena dia suka pada Daniel. Tapi kenapa kok Daniel dihukum? Raja merasa salah dan berpuasa. Dan dia tidak tidur, datang penghibur-penghibur, dan dia tidak tidur. Zaman dulu kan raja banyak penghibur ya, yang sering dia banyak istri, mereka kan dia penghibur kalau malam hari, musik, nyanyian. Tapi karena dia sangat pada dia tidak melakukan itu. Ayat
20 pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dia ingin tahu, dia gimana nih kabarnya dia. Aku sayang sama dia orang baik, patuh, taat. Dan ketika dia sampai dekat gua itu, berserulah yang pada Daniel dengan suara yang sayu. Berkata yang kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Suaranya kan pelan kan? Dia kan habis nangis kan malam sedih kan? Alam yang kau sembah dengan tekun, kata tekun diucapkan berkali-kali di sini. Telah sanggupkah dia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ada suara dari dalam gua itu. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ternyata Daniel masih hidup. Karena apa? Tuhan orang Daniel dari kendalanya menghadapi, karena dia tekun. Dia tekun tiap hari. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di ayat Daniel ini, dan itu orang yang tekun berdoa setiap pagi. Dia menghadap ke rumah Daniel, Raja Israel, kerajaan Israel, kiblatlah orang zaman sekarang. Di doa di situ dia tekun berdoa. Nah itu yang membuat dia bisa lepas dari segala kendalanya. Kita belajar pertama tadi, kita hanya apa? Biarkan Tuhan berperan. Kita ada masalah dan kita tetap bertekun seperti Daniel. Next. Nah ini juga dari Daniel juga. Ini tentang Sadrah, Mesah dan Abednego. Mungkin Bapak Ibu pasti udah dengar ya Daniel, Sadrah itu pasti di setelah minggu lagi ya, banyak itu kisah-kisahnya ya. Nah, ini kita belajar lagi ya yang udah dewasa. Nah, sama ceritanya. Jadi ceritanya Sadrah, Mesah, Abednego itu orang pintar-pintar di kerajaan, Nebukadnezar. Nebukadnezar itu senang dengan dia. Tapi biasa kalau kita lagi naik daun, biasanya ada orang-orang yang iri, gak suka sama kita ya, wajar seperti itu. Dan orang itu ada orang asli, kalau ada baca di Alkitab, dia membuat sebuah patung, di mana semua orang harus menyembah patung itu. Kalau nggak menyembah akan dihukum katanya, masuk ke tungku perapian yang panas. Dan akhirnya ketahuan ketiga orang ini, Sadrah, Mesah dan Abednego tidak mengikuti perintahnya. Dilaporkan oleh orang asli. Mereka punya kendala saat ini. Kendalanya apa? Nggak menyembah patung, dimasukkan ke dalam tungku perapian. Akhirnya dimasukkan oleh raja ke tungku perapian. Nah, kita akan baca juga Bapak Ibu untuk firman-Nya di Daniel 3 ya. Kita akan langsung aja ya, langsung ke ayat yang terjadinya peristiwa itu di ayat 24. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara ingin baca di rumah, bisa dari Daniel 3 itu semua cerita tentang Sadrah, Mesah dan Abednego. Kemudian terkejutlah ayat 24 ya. Terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu berbangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang telah kita campakkan dengan terikat? Ini diikat, dimasukkan ke dalam api. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25, katanya, kata raja ini. Tetapi ada 4 orang terlihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan tempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrah, Mesah, Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Raja memanggil. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, Abednego dari api itu. Mereka keluar. Orang-orang takjub pasti ya. Bayangin, dibakar di api, mereka bisa keluar dengan santainya. Dan para wakil raja, para pengusaha, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang tidak mempan oleh api. Banyak tidak mempan oleh api, ya. Kalau apinya begitu besar sampai orang yang mencampakkan pada baca di Alkitab, oleh yang melempar Sadrah, Mesah, Abednego juga terbakar saat itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego, yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Kita belajar, Bapak Ibu Saudara, tentang integritas. Di saat orang lain menyembah patung, dia yang menyembah. Dia tetap menyembah Allahnya, Tuhannya. Allah, Tuhannya yang dia sembah. Terbukti walaupun dia dihukum, Allah membela kita. Sama seperti kita. Kalau kita punya kendala, sembahlah selalu Tuhan. Apapun kondisinya. Jangan kita cari pengharapan. Saya punya utang sampai 400 jutaan waktu 2005. Saya berharap saya punya teman-teman bos nih. Bos-bos yang bukan kaya-kaya. Saya minta mereka malah mengkot dari saya. Jangan berhutang malah seperti itu. Keluar ayat Alkitab.
Sampai saya pinjam temen, saya punya temen rentenir, saya pinjam, saya telepon 10 juta langsung kirim 20 juta, saya kirim, jualnya 20%. Sampai saya tuh bilang sama maaf ya, kami sudah orang Kristen sama orang rentenir, saya telepon hari ini langsung keluar uangnya. Orang Kristen saya dipanggil dulu, dicobai, kasih firman kan, sampai seperti itu. Maka Bapak Ibu jangan berharap kepada manusia, seperti berharaplah pada Tuhan. Saya belajar di situ. Jadi kalau kita punya kendala, berharaplah pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperan nanti. Nah itu saya belajar 5-7 tahun ya, 5 tahun kalau 2010 itu udah lumayan, ini udah agak kalau banyak utangnya, udah mulai ngontrak rumah. Waktu kami sempat kos, paling sana kemari, dikejar-kejar. Tapi kan bayar lunas, orang Kristen utang harus dibayar waktu itu. Tapi bayar akhirnya, kita selesaikan semua dengan baik. Karena istrinya juga bekerja, kantornya juga diserang. Jadi kolektor datangi maksudnya, tapi bersyukur kan punya, istrinya bos yang baik, istrinya dipindah itu di tempat lain. Tapi kami selesaikan pembayarannya. Itu panjang ceritanya ya, cerita. Nah itu Bapak Ibu, jadi kita belajar di sini. Percaya pada Tuhan, jangan cari ilah lain, jangan mau cari jimat atau cari tuan-tuan yang lain sekarang banyak dikeluarkan ya, kata-kata sebagainya. Percaya kepada Tuhan, pasti kendala kita akan selesai. Nah, next masih ada. Nah, ini tokoh yang saya idolakan, namanya Daud. Zaman kecil itu sudah suka Daud. Dulu waktu saya nakal, saya berasa saya seperti Daud. Sampai teman-teman saya yang Kristen ya, dia juga tahu Daud. Kamu sudah deh, kenapa? Pengen istrimu banyak, begitu kok ya Tuhan. Kadang-kadang ada apa? Daud istrinya banyak, kalau cerita karena waktu budaya itu masih boleh satu, sekarang nggak boleh cukup satu. Dan ternyata Daud itu orangnya ganteng, rupawan. Nah, disini ceritakan awal Daud menunjukkan kuasanya kepada Tuhan. Jadi melawan orang Filistin, Goliat ya. Goliat ini seorang, kita pernah dengar dari satu firman, Batur mengatakan Goliat itu orang tinggi hampir 3 meter. Ya kan? Kalau 2 meter saya itu saya 174 kan nggak terlalu tinggi, tapi kalau 2-3 meter kan tinggi banget. Jadi Filistin itu ada dia punya satu pasukan, nggak cuma satu Goliat, ternyata ada beberapa tinggi-tinggi. Mereka jago perang. Nah waktu itu mereka jadi pasukan Filistin, orang Israel takut. Mereka bingung sampai Raja Saul memberikan perintah siapa yang bisa mengalahkan, kita kasih dia. Nah akhirnya Daud yang waktu itu mengantar makanan untuk kakaknya melihat, wah gimana aja nih untuk mengejek bangsa Israel. Jadi si Goliat ini ngejek orang Israel, wah kamu menakut, mengecut dan sebagainya ya. Kalau kita terjemahkan secara biasa, dia ngejek, tapi kan nggak ada yang berani. Mereka cuma ada jauh menyatu. Daud merasa, wah ini kurang ajar, ngejek Tuhan Allahnya juga. Akhirnya Daud memberanikan diri. Nanti Bapak Ibu Saudara kita baca juga ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 1 Samuel 17 dari 1 sampai awal berakhir. Tapi saya baca dari ayat 40 ya, ayat 1 sampai 17 mulai dari ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Jadi tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah yang mendekati orang Filistin itu. Dia memakai seperti ketapel Bapak Ibu. Daud sering jaga domba dan dia sering menghadapi singa, binatang buas hanya dengan ketapelnya. Dan ini membuktikan bahwa lewat Tuhan ketapel itu bisa melawan Goliat. Ayat 41. Orang Filistin itu yang dekat, dia dekat mengambil Daud dan depannya orang yang membawa perisainya. Saking beratnya, perisainya itu dipegangi orang. Anda bisa bayangkan, perisai yang gede, dia sampai dapat bawah dibawain orang 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta dia melihat dia, Goliat melihat Daud, dihinanya Daud itu. Karena masih muda, mungkin di bawah 20-an mulai saat itu. Kemerah-merah dan elok parasnya. Nyata Daud ya, cerita di situ ya. Orang 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi pala Allahnya, orang Israel, orang Filistin itu mengutuki Daud. Dia kutuki Daud sebelum berperang. Mungkin kata-kata yang kamu tuh kecil lagi, kamu gak bisa, belum kasih kata-kata yang bikin lemah. Dan kalau orang berantem kan sekarang gitu ya, udah saya lihat tuh sekarang udah tinjunya orang lagi viral ya. Kalau kita berantem misalnya sama tetangga atau sama bintang-bintang, aja sekarang dilanjutkan dengan ring tinju ya. Sebelum ring tinju mereka udah kata-kata yang untuk melemahkan mental sama. Ini Goliat juga mengata-ngatai Daud dulu untuk biar mereka lemah. Lalu pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Dia sudah mengklaim, kamu tak bunuh, nanti dagingmu tak kasih ke binatang-binatang. Udah untuk melemahkan Daud biar mentalnya jatuh. Tetapi Daud adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Daud yang masih kecil itu, yang masih kemerah-merahan berkata kepada orang Filistin itu, tidak bisa dikatakan
kecil, 20 tahun lawan, wah, orang yang tinggi 3 meter. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari itu juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Apa itu yang dikatakan Daud waktu bilang kepada Goliat, dan terbukti Daud melempar batunya itu hanya kena di dengan ceritanya ya, filmnya ya, saya sudah nonton, kena di batunya ya, namanya batu ya, jatuh ya, wah kacau, mesti jadi takut melihat pas andalannya jatuh, akhirnya Daud bisa membuktikan dia menang. Dia potong kepala, ambil pedangnya, Goliat dipotong kepala. Terbukti apa dikatakan Daud benar. Nah, kita belajar dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara semua. Perkatakan nama Tuhan, dia berseru. Dia mengatakan di ayat 45, dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kita belajar, Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya masalah, serukan nama Tuhan. Nama Tuhan itu nama yang luar biasa, nama dari segala nama. Tadi sudah dinyanyikan ya, yang luar biasa ya, sehingga di pagi-pagi kita udah olahraga, rasanya juga lebih seger ya, dan kita itu bagus untuk tubuh juga. Nah, tadi kita ceritakan bagaimana nama Tuhan Yesus. Saya diajari oleh waktu saya nama serukan itu, satu hambatan bilang, perkataan firman dan selalu menyebut nama Tuhan Yesus, tapi jangan sembarangan. Oke, saya katakan Allah memenuhi segala perkataan, memenuhi segala perluan untuk keadaan kemuliaan dan Tuhan kami Yesus. Itu saya katakan terus, dan saya pegang, saya tulis tentang saya kertas, saya doakan Tuhan mempunyai kedaulatan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sebut nama Tuhan Yesus, semua masalah saya pertama akan selesai, tidak ada masalah lagi. Seperti itu. Jadi memang seperti Daud saya belajarnya. Katakan. Oke, next. Nah, ini ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Teman-teman pasti dah, Bapak Ibu Saudara juga pasti dengan akrab ya dengar dari. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dalam doa dan permohonan. Bapak Ibu tahu arti doa itu sebenarnya dari apa? Ada yang tahu kata doa? Doa itu artinya D doa. Duduk. D duduk. O omong dengan Allah. Doa. Duduk omong dengan Allah. Jadi kalau berdoa ya kita duduk ngomong dengan Allah. Berdoa pun saja salah satu hamba Tuhan tidak harus kita Tuhan. Enggak, setiap tempat pun bisa. Dalam hati pun bisa saya belajar. Saya perkatakan firman Tuhan, naik mobil, katakan terus. Itu membuat dan juga saya berdoa. Doa itu penting banget. Kita belajar di sini. Nah, next. Kok ada video tentang doa ya? Nah, silakan. Itu kita naik motor, sepeda, saya. Tuhan seperti mobil yang memberi kita kecepatan. Jika kamu menyerahkan hidupmu pada Tuhan sepenuhnya, yang memberi kita power, kekuatan. Di depan kita ada pergumulan-pergumulan, ada penyakit, finansial, kegagalan, berbagai jodoh, ada pekerjaan. Kita lewati bersama Tuhan. Pasti kenal ya sama Mr. Bean. Saya suka ini lagi viral di TikTok ya, kalau orang Kristen tahu. Ini ternyata melambangkan seperti kita sedang punya masalah. Nanti si Mr. Bean kan gini tuh, berarti dia mendengar suara Tuhan. Ya pegang Tuhan Yesus, ya mendengar suara Tuhan, terus Tuhan memberikan power, sepedanya melaju dengan cepat. Dan dia bisa menyelesaikan semua pergumulan hidupnya. Jadi segala perkara dapat kami dan dia yang memberi kekuatan padaku. Ada selesai. Nah, mungkin Bapak Ibu saya juga mau sharing juga. Kenapa kita perlu supaya kita bisa menghadapi kendala, keluar dari kendala masalah kita, hormatilah Tuhan. Saya ada kisah juga, saya suka kisah ini. Namanya Eric Liddell. Dia seorang olahragawan dari Inggris tahun 1924. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah dengar. Beliau berlari cepat 100 meter masa saat itu. Beliau itu hari Minggu ada perlombaan lari cepat 100 meter. Dan diperkirakan dia akan dapat emas, ya medali emasnya untuk negara Inggris. Tapi Eric Liddell dia minta kepada tim olahraga Inggris, maaf, saya nggak bisa kalau melakukan kerja di hari Minggu, bisanya siang.
pagi saya ke gereja dulu, dia bilang. Oh, nggak bisa, kita jam 8 dia bilang. Karena kalau nggak bisa, dia tentunya juga dari dunia loh, Olimpiade, karena negara Indonesia kan yang ikutin aja ya. Dia bilangnya seperti itu. Dan saat itu akhirnya dari itu nggak mas, tidak mau ikut lomba seni. Dia lebih mementingkan ibadahnya di kota Paris waktu itu diadakan. Dia datang ibadah Paris dan dia malah di gereja di Paris itu. Dan akhirnya Elie Peter, orang negara Inggris itu, dia tetap gereja waktu Olimpiade. Dan tidak ikut lomba yang 100 meter itu. Dia lebih menghormati hari Minggu. Dia bilang hari Minggu adalah hari Tuhan. Dia mengatakan Tuhan Yesus bangkit hari Minggu. Beliau mengatakan perjamuan kudus juga diadakan hari Minggu. Sabat hari ke-7 itu hanya hari pengertian juga hari Minggu. Alasan dia seperti itu. Rakyat Inggris agak marah, mereka merasa kecewa. Kenapa kamu tidak membela negara? Dia bilang, saya lebih menghormati Tuhan daripada negara. Saya itu kata-kata. Tapi kalau Bapak Ibu lebih detail ada filmnya, namanya Chariots of Fire. Saya pernah nonton, terima Oscar tahun 1982. Itu bagus banget. Akhirnya Elie Peter tidak menang, tidak ikut nggak menang ya kan? Ikut lomba. Hari Seninnya ternyata ada lomba lagi. Itu lomba yang sebenarnya dia nggak pernah ikut, tapi dia mak. Karena disuruh sama penilai itu, kamu 100 meter nggak ikut, sekarang cari aja. Moga-moga menang lah, tapi nggak menang. Dia bilang seperti itu. Dan akhirnya sebelum dia berlari ada seorang memberi dia ayat kertas 1 Samuel 2 ayat 30 kepada Elie Peter. Elie Peter membaca. Saya bacakan ya 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhkan hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dan terbukti di lomba yang hari Senin itu dia memenangkan medali emasnya. Dan nama Elie Peter sebagai contoh integritas di olahraga Inggris. Karena dia menghormati hari Sabat, di mana dia mementingkan untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan berkata kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati kita. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ini Bapak Ibu Saudara tahu, Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu ya. Kita dengan meninggalkan apa yang harus kita lakukan untuk menyembah Dia juga akan tidak senang. Mungkin kalau kita punya kendala, kita akan tidak dibantu. Tapi kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati kita lebih lagi. Itu yang kisah Elie Peter. Nah, kisah berikutnya. Ini ada cerita tentang Christian Hadinata. Ada yang kenal di sini? Pemain bulu tangkis. Itu pemain bulu tangkis hebat ya, tahun zaman Lewis Viking ya. Nah, ini ceritanya gini. Christian Hadinata, legend bulu tangkis Indonesia, melakukan pertandingan dengan musuh kita. Tahu kan? Yang sering sport punya kami Malaysia, dan negara Malaysia. Wah, pertandingan jus. Akhirnya menang 1 angka. Akhirnya smack, akhirnya masuk, ternyata bolanya keluar. Hakim bilang keluar, Indonesia menang. Wah, kontingen lari tepuk tangan semua. Wah, hebat, Christian luar biasa. Kamu menang gitu. Terus Christian ya, terus kontingen sana udah sedih kalah kita. Tapi Christian mengangkat tangan. Maaf, Hakim, bola ini masuk. Dia bilang, udah keluar. Kalau musuh bilang, kamu jangan keluar. Ini mau keluar kamu seperti itu. Terus akhirnya dia bilang, coba setel videonya. Terus ada rekamannya di setel. Ternyata bola itu masuk, tapi langsung lompat dengan hitungan detik keluar. Jadi kira sama hakimnya itu keluar, tapi hakim garisnya ternyata sudah bilang, ya ternyata bolanya masuk. Wah sedih. Akhirnya Indonesia gagal jadi pemenang kejuaraan itu. Terus dia waktu keluar, wartawan tanya, maaf, Christian ternyata, kenapa sih kamu tuh gak bela negaramu? Harusnya kita menang loh. Ada berita loh kamu di sini. Dia bilang, kenapa kamu seperti itu? Jawaban Christian adalah seperti ini. Nama saya Christian Hadinata. Saya Christian, orang Kristen. Saya punya integritas. Tuhan sudah orang tua saya memberi nama saya Christian, saya jadi orang Kristen yang jujur. Jadi langsung dia dinyatakan wartawan. Kaget sekali para wartawan. Ternyata orang Kristen dan orang yang menjaga integritas, kejujuran. Jadi Anda bisa lihat sekarang Christian Hadinata sebagai seorang legend di bulu tangkis negara kita. Jadi kalau kita ada kendala, kita jaga integritas. Kalau diajak bisnis lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sebaiknya jangan dan sebagainya. Tapi Tuhan akan berikan jalan keluar yang lain. Karena waktu saya kena masalah keuangan pun, saya diajak banyak bisnis. Sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tanyakan kepada hamba Tuhan, boleh nggak jangan please. Orang Kristen kok main seperti itu, orang Kristen kok seperti ini. Oke, akhirnya saya ikuti aja. Saya pikir wah, cuma ini gede, orang itu gitu. Tapi saya nggak sayang. Nah itu saya belajar. Saya lihat kisah Kristen, jadi saya ingat. Oh iya, benar juga apa yang dikatakan para hamba Tuhan itu. Nah, tetaplah
adalah kunci tidak khawatir di musim apapun. Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya tetapi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Walaupun tahun kering, orang bilang 2025, tahun enggak. Saya bilang, tapi orang Kristen nggak ada tahun kering kalau kita yakin. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kecuali kalau menghasilkan pengusaha pasti kan turun ya, minimal 2-3 kali harus bangkrut dulu katanya ya. Saya pernah ngomong bangkrut sampai 2 kali. Jadi saya belajar di sini Bapak Ibu. Kita tidak usah khawatir walaupun dalam tahun yang kering sekalipun. Next. Nah, kita kuat karena doa, kita dewasa karena tantangan, kita optimis karena iman, kita dapat bertahan karena harapan, kita bisa hancur karena putus asa. Jadi jangan pernah kita putus asa. Kita dapat berbahagia karena kasih Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup dan kehidupan kita semua. Amin. Next. Jangan lelah berdoa Bapak Ibu, apapun masalah kita. Saya bersyukur waktu itu saya tuh sebenarnya nggak pintar doa. Lihat kalau para hamba Tuhan doa kan pintar doa ya, kata-katanya bagus. Kan diajarin hamba Tuhan kan berdoa. Kamu aja ada hati-hati itu saya belajar. Nggak usah kamu pernah harus pakai kata-kata yang bagus. Itu bahasa Jawa, yang bahasa Inggris ya bahasa Inggris apa mikir oh iya ya. Mungkin dari hatimu. Jangan kamu terpengaruh dengan orang yang berbahasa dengan luar biasa. Itu mungkin karunia-nya. Kamu nggak nyata. Saya belajar itu. Doa aja. Tuhan tolong saya. Kamu udah pernah dengar kisahnya kan? Ada seorang Charles Taylor ya di negara dia paling masalah. Dia cuma kalau lewat gereja bilang Tuhan tolong kowe, Tuhan tolong kowe. Dia punya masalah dia ditolong. Ya. Itu ada ceritanya terbukti. Dia cuma bilang Tuhan tolong kowe terbukti. Kan Tuhan tidak jujur dengan kata-kata yang terlalu banyak, tapi dengan kesungguhan hati kita seperti ini. Satu doa yang jatuh Tuhan bisa mengubah hidupku selamanya. Kalau kita punya masalah, terus Tuhan melirik kita sedikit aja. Ternyata masalahnya cepat selesai. Dan mudah bagi Tuhan menjentikan jarinya untuk selesaikan masalah kita. Tapi Tuhan ingin melihat kita itu seperti apa? Apakah kita menghargai Dia, atau menghormati Dia, atau kita tekun dia enggak? Yang ingin Tuhan lihat seperti itu. Next. Tuhan selalu diharapkan kepada orang yang tidak marah. Bapak Ibu jangan menyerah. Saya merasakan impian saya dulu seorang disabilitas ya. Saya tuh ingin hidup bintang seperti orang rumah, kalau bisa lebih dari sepelein. Yang orang normal aja dari sepelein ya. Saya sebagai seorang disabilitas saya bisa lebih seperti mereka dari saya sepelein. Nah, saya belajar, saya nggak menyerah. Nah, kita semua jangan menyerah dalam hidup ini. Mujizat kepada orang yang selalu percaya dan sukacita kepada orang yang senantiasa bersyukur. Next. Doa yang tulus selalu mendapat perhatian dan yang baik jawaban dari Tuhan. Karena doa adalah garansi pada Tuhan untuk campur tangan dalam urusan dunia. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dengan berjaga-jaga dan mengucap syukur. Jadi Anda bisa baca banyak ya dalam doa sekarang ya. Di TikTok, di YouTube, hal tentang doa banyak banget. Nah, Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin di Filipi 4 ayat 11 mengatakan Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan temuan dalam Kristus Yesus. Itu ayat emas yang saya pakai sampai sekarang. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan temuan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Mungkin kalau Bapak Ibu ada masalah, percaya Bapak Ibu, masalahnya bisa diselesaikan. Karena apa? Ada 2 musim di negara kita, musim hujan dan musim panas ya, kemarau ya. Pernah nggak kejadian hujan terus panjang tahun? Nggak pernah kan? Pernah nggak? Kemarau terus panjang tahun? Pasti nggak. 6 bulan panas, 6 bulan kemarau seperti itu. Nah sama, ada 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Setiap musim datang silih berganti sesuai dengan batas waktunya. Tidak akan pernah satu musim itu berjalan terus-menerus. Tidak akan terjadi musim kemarau yang berkepanjangan dari tahun ke tahun. Pada saatnya musim hujan pastilah juga tiba. Membasahi tanah gersang, menyuburkan tanah, menumbuhkan buah-buahan, semua pasti ada musimnya. Semua pasti ada batas waktunya. Jikalau hari-hari kita sedang mengalami masalah masuki musim kemarau, bersabarlah. Karena kemarau ini tidak akan berkepanjangan. Tuhan akan menurunkan hujan berkat dalam hidup kita pada waktunya. Kita hanya perlu menunggu sampai rencana Tuhan tergenapi dan dinyatakan atas hidup kita. Jika kita punya masalah kendala, lakukan saja apa yang Tuhan katakan tadi. Bertekun, berdoa, sebut namanya, selalu puji Tuhan, hormati Tuhan. Bisa seperti datang ke hari Minggu, berdoa selalu seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lebih banyak baca di yang ayat yang jelaskan tentang tadi ada Musa, ada Daniel, ada
Saddam Abednego, juga ada Daud, kita bisa baca dari tokoh-tokoh Alkitab yang kemudian bisa keluar dari masalah mereka. Nah yang terakhir, saya ingin nyanyikan satu lagu, kita bisa nyanyi kemuliaannya telah turun ya. Dan kalau Bapak Ibu kita bisa nyanyi lagu ini bersama-sama, karena kami yakin ini masa Natal ya, di mall-mall udah banyak jingle bell, pakai merah, hijau, perayaan Natal hampir tiap minggu diadakan ya kan. Hotel-hotel penuh mulanya, rumah makan penuh, mereka merayakan Natal. Tapi banyak lagi yang khawatir, ada yang bilang, Mas 2025 itu loh, Pak, masa-masa paceklik, masa susah, bisnis yang turun, banyak sebagainya. Saya percaya, semua orang yang berpegang lekat pada Tuhan pasti akan diberikan hal yang berbeda. Percaya itu loh, itu yang saya pelajari. Dan lagu ini, lagu yang favorit dari Ibu Mbak kami, dan saya juga suka dengan lagu ini. Karena ini tentang kemuliaan telah turun di Indonesia, di kita, di kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Kemuliaannya telah turun ya.
kejayaan, kesehatan, kebahagiaan, sukacita Tuhan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan juga mengamu segala kata-kata sikap yang tidak benar dalam kebaktian pengalaman hari ini. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, kebaikan, kemurahan yang memberikan pagi hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu segalanya Tuhan. Karena Engkau yang kami sembah, kami puja, kami tunjuk tinggi, kami sembah segala-galanya. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang tunggal hidup, yang kami puja dan kami sembah selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Firman itu juga. Kita punya kendala. Siapa yang tak punya kendala? Gereja ini pun juga punya kendala. Tapi kita yakin Tuhan itu punya kendala. Kita belajar seperti Mr. Bean yang digambarkan, sering ditertawakan, sering dibully mungkin dengan sikapnya. Tidak jauh beda dengan Tuhan. Kadang-kadang kita sering ditertawakan, kadang-kadang juga sering dimesengi atau dimejenting. Tapi ketika kita memegang kendalinya, bisa-bisa melaju. Kita yang bisa ditertawai, kita akan tertawa di dalam roh Tuhan. Kita bisa melaju sesuai dengan ekspektasi yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Pak Christian, memberkati kita. Kita bisa bersyukur, ya, walaupun Pak Christian baru belajar melayani firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita yuk belajar bersama-sama. Bukan berdirinya di atas mimbar ini, tetapi mari kita menghidupi seperti firman Tuhan dari minggu datang ke minggu, dari hari pada hari. Sebab firman itu harus kita hidupi. Kita harus korban hidup kita sendiri dengan firman Tuhan. Dengan apa? Doa tadi. Doa itu apa sih? D-nya itu apa tadi? Duduk, terus ngomong. O-nya kan ngomong. Terus A-nya Allah. Jadi duduk, ngomong sama Tuhan. Terus kita juga hari-hari ini, yuk kita ngomong sama Tuhan. Duduk di mana kita ngomong sama Tuhan. Ada di mana kita bisa bicara. Pasti nanti Tuhan yang akan kendali. Saya juga sedang ngomong-ngomong sepanjang seminggu, sepekan ini saya ngomong sama Tuhan. Tuhan belum ngomong, tapi saya yakin pasti Tuhan akan ngomong, dan besok akan saya ceritakan omongan Tuhan bagi kita, bagi jemaat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Waktu sebenarnya saya akan kepada Pujian melanjutkan ibadah kita. Shalom Bapak Ibu, setelah kita dikenyangkan dengan firman Tuhan, ini kita saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Minta Ibu Gembala untuk berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan pada saat siang hari ini. Juga waktu kami ambil dan berbagai syukur kami sekarang Tuhan. Kamu kuduskan sekali kami Tuhan. Ya Allah yang kami berikan pada saat siang hari ini Tuhan. Dia boleh menjadi pelebaran kerajaan Bapa. Memberkati dan kehidupan setiap siang di dalam tempat ini. Di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan. Memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Mau membawa setiap sidang Tuhan, boleh merasakan berkat yang berkelimpahan dari Engkau saja. Jangan lupa Tuhan Yesus, kami akan memberikan yang terbaik untuk melayani dari Engkau saja. Haleluya. Amin. Silakan yang bertugas. Kita sambil mengedarkan kantong persembahan, kita iringi dengan lagu Ada Satu Sobatku.
yaitu minggu depan adalah minggu yang ketiga. Terus kita dalam persiapan Natal, karena Natal kita jatuh di minggu keempat tanggal 22 Desember. Tentunya ibadah kita akan kita ajukan lebih awal jam 8 pagi, yang rencananya jam 9, sebab nanti rencana kita akan dikunjungi dari MPP, Majelis Pengurus Pusat Harian Sinode. Jadi besok tanggal 22 kita Natal, kita dilayani dari mereka yang sudah dibagi untuk mengunjungi gereja-gereja Rehoboth yang ada di Jawa Tengah. Kita nggak tahu siapa yang melayani, apakah ketua sinode, apakah Bapak Yohanes Rungkat yang membeli rumah kita gereja ini, ya nyusui ya. Beliau rencana mau ke Jawa Tengah, apakah nanti akan mengunjungi di tempat ini. Nah, kita berdoa saja sehingga ibadahnya diajukan jam 8, terus nanti lihat di Semarang bawah, di Rehoboth bawah, terus langsung lagi ke Jogja, langsung ke Jumokol, perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ada satu sidang di sana yang akan dikunjungi MPP. Oleh bantu dalam doa biar semua berjalan seperti sedia adanya, ya. Terus yang kedua, bantu dalam doa rencana Natal hamba Tuhan tanggal 21, yaitu hari Sabtu, di mana kami, yaitu saya, akan ditingkatkan jenjang kependetaannya dari pendeta madya menjadi pendeta penuh. Jadi besok tanggal 21 di Borobudur sana, dari Magelang, kami akan dibaptiskan. Karena kependetaan di gereja kita itu ada 4 tahapan. Pertama evangelis, yaitu penginjil, terus pendeta pratama, terus yang kedua yaitu pendeta madya, terus baru pendeta. Jadi nggak bisa langsung pendeta gitu. Ada sini tertentu dari pendeta terus penatua langsung pendeta ada, tetapi jenjang gereja kita mengikuti regulasinya, yaitu evangelis, pendeta madya, pendeta PDP, pendeta pratama, madya, terus pendeta. Jadi kami melewati jenjang itu, dan besok hari Sabtu tanggal 21 kami harus diteguhkan di sana, sehingga di sinode kita kurang lebih ada pendeta Magelang, Semarang ada 2, Jogja ada 1, Magelang lagi 2, kurang lebih ada 7 pendeta penuh, sehingga kita bisa harapan dari sinode Rehoboth boleh berkembang dengan kependetaannya, sehingga boleh memajukan pekerjaan Tuhan sebagaimana panggilannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Seusai ibadah ini kita latihan sebentar, karena hari ini kita sangat-sangat sibuk, karena minggu ini kita latihan lagu, terus minggu depan sudah empat-empatan. Artinya kami punya gawe, nanti kakak kami itu punya gawe hari Sabtu nikahan, terus minggu depan ada gawe sinode, minggunya kita Natal. Jadi kita sebentar latihan sebentar, tidak lama kita akan nyanyi lagu untuk mengisi Natal kita di tempat ini, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita panggil bersama-sama, kita akhiri jadwal kita telah berjalan seperti biasa. Kita menyanyikan pujian Kira.
Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang hari ini tidak bisa hadir bersama kami. Mbak Jupri yang saat ini ada gangguan dalam perutnya Tuhan, dalam lambungnya Tuhan, sehingga anakmu ini izin tidak beribadah. Tuhan, kiranya kendala yang diterima Mbak Jupri hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga dari pemulihannya Bapak ini pulih kembali setia kepada Tuhan. Obat yang diminum Tuhan memberkati dan menguduskannya. Mahendro yang tidak bersama dengan kami, Mahendro yang sudah ada, bahkan Cik Lisa yang bersama dengan anaknya, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Pergumulan Hizkia, Tuhan yang menolong. Jadikan pemuda ini semakin setia mengasihi Engkau. Veronica dengan calonnya, Tuhan yang campur tangan yang hari-hari ini sedang bergumul tentang usahanya yang sedang dalam keterpurukan. Tuhan campur tangan, Tuhan bela dan Tuhan menangkan hatinya agar calonnya lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan benar-benar. Terima kasih Tuhan. Bahkan pergumulan kami yang tidak sampai di telinga hamba-Mu, kami hari ini kami datang di hadapan Engkau. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami. Kami serahkan kendala-kendala kami di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan yang menyatakan kasih dan kuasa-Nya bagi setiap kami. Firman Tuhan yang kami sudah perdengarkan, itu bukan hanya menjadi pendengar pemanis bagi telinga kami, tetapi biarlah ini menjadi satu jawaban doa kami. Kami terus ngomong dengan Engkau. Kami diam duduk dekat dengan hati Engkau, dekat dengan dada Engkau, sampai kami dengar denyut jantung Tuhan berdenyut di tangan kami, berdenyut di otak kami, berdenyut di pekerjaan kami, berdenyut dan berdenyut memberikan kehidupan bagi setiap kami. Kami yakin Tuhan, ini bukan hanya pengalaman hamba-Mu yang berdiri yang Kau sudah tolong, tapi menjadi pengalaman kami bersama bahwa Engkau yang pegang kendali hidup kami, membawa kami kepada air yang tenang, rumput yang hijau, ladang dan tongkat. Itulah yang menuntun kami. Kaki-kaki tidak akan terantuk walaupun lembah kekelaman dan air mata merintangi perjalanan kami. Kami punya Tuhan yang terus menjaga dan mengawal kami. Gembalakan kami Tuhan dengan kasih setia sepanjang sepekan. Gembalakanlah kami, tudungi kami dengan tudungilah anak-anak kami yang sekolah yang minggu-minggu ini sedang dalam tes ujian. Tuhan berkati, buat kesanggupan, buat prestasi yang terbaik atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan menolong kami yang setia hari ini. Ada di rumah Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hari ini ada di rumah, dimanapun posisi mereka, kondisi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan pegang kendali, Tuhan tuntun dan Tuhan berkati dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan. Serahkan hidupmu, angkatlah tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau hidup dalam perjalanan penyertaan Tuhan, dalam pemulihan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau. Terima berkat daripada Bapa yang mengasihi engkau, pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Kita menikmati kemuliaan yang kekal di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus hari ini. Bapa
ini